Dalam kurun waktu 2000 hingga 2012, Inter Milan punya dua sosok bek kanan yang kemampuannya tak perlu diragukan lagi, sehingga layak dimasukkan ke dalam barisan fullback terbaik di jagat raya. Mereka adalah Douglas Maicon dan sang kapten Javier Zanetti. Tapi seiring dilepasnya Maicon ke Manchester City serta menuanya Javier Zanetti kala itu, pihak manajemen sadar bahwa mereka butuh tenaga baru untuk mengisi pos bek kanan. Dan tercetuslah nama fullback berkewarganegaraan Italia yakni Danilo De Ambrosio. Semenjak didatangkan pada tahun 2014 silam, palang pintu berusia 35 tahun tersebut telah membuat nyaris 300 penampilan bersama La Beneamata. Namun perpisahan seperti menjadi jalan yang terbaik bagi Danilo di musim ini. Lantas, inilah kisah perjalanan Danilo De Ambrosio selengkapnya. Danilo De Ambrosio lahir di Napoli, Italia pada 9 September 1988. Berangkat dari sebuah kota kecil yang terletak di tepi pantai Italia. Kisah hidup De Ambrosio adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan determinasi, tekad, dan cinta terhadap sepak bola. Danilo lahir di keluarga yang sederhana di mana sepak bola adalah bahasa universal yang mengalir di dalam keluarganya. Sejak kecil, Danilo telah mengembangkan bakat alaminya dalam sepak bola. Sang ayah yang juga seorang pencinta sepak bola sejati, kemudian menjadi mentor pertamanya. Kerja keras Danilo membawanya ke level yang lebih tinggi, di mana ia memulai kiprah profesionalnya bersama Salernitana sebelum akhirnya membela beberapa tim Italia macam Fiorentina, Potenza, hingga Juve Stabia. Nama Danilo De Ambrosio segera dikenal sebagai pemain yang berdedikasi dan berbakat ketika mulai membela Torino di tahun 2010, di mana ia menjadi salah satu pemain yang berjasa membawa El Toro promosi ke kasta teratas sepak bola Italia untuk musim 2010-2011. Tampil dalam 5 musim di Turin, Danilo mampu membukukan 123 laga dengan menyumbang 10 gol plus 8 assist. Tak pelak, torehan tersebut sudah cukup untuk membuat raksasa Italia Inter Milan meminangnya di tahun 2014 dengan mahar 1,7 juta euro saja. Di mana Danilo menjadi nama pertama yang ditebus Erick Thohir untuk memperkuat lini belakang Nerazzurri. Ketika itu ia datang ke Giuseppe Meazza saat kondisi Inter bisa dikatakan sedang tidak baik-baik saja. Keputusan merekrut Danilo didasari oleh kemampuan apik sang pemain serta kebutuhan taktik allenatore Inter saat itu, Walter Mazzarri. Seperti yang sama-sama kita ketahui, selain cakap berperan sebagai fullback dalam pola 4 back, Danilo juga fasih bermain sebagai wingback dalam formasi 3 pemain belakang. Meski bergabung di pertengahan musim, namun kesempatan bermain yang diperolehnya di periode awal justru cukup lumayan. Setidaknya ada 12 partai di Serie A maupun Coppa Italia yang dijalaninya saat itu. Di musim berikutnya yang mana juga diwarnai pencopotan jabatan pelatih dari Walter Mazzarri dan kembalinya Roberto Mancini sebagai nahkoda Inter, posisi Danilo justru semakin aman dan nyaman di skuad utama. Keserbagunaannya dalam menyisir sayap kanan maupun kiri menjadikannya opsi cukup penting dalam berbagai taktik dan strategi yang dikembangkan Mancio. Walau tak seagresif Maicon ataupun Zanetti dalam merangsak ke area pertahanan lawan, namun presensi De Ambrosio dapat memberikan stabilitas yang lebih kokoh pada sektor belakang La Beneamata yang rapuh waktu itu. Bertenaga kuda, punya kecepatan serta keseimbangan tubuh yang baik membuat pemain bernomor punggung 33 ini jadi fullback andalan di masa transisi Inter. Kendati demikian, walau terlihat ciamik, tapi kritikan pedas juga tak pernah lepas dari sosok De Ambrosio. Utamanya adalah terkait dengan kemampuannya dalam melepaskan umpan silang. Kritikan pedas itulah yang membuat dirinya sempat menyebut bahwa ia bukan seorang Maicon yang kualitas umpannya begitu apik dan membekas di benak para fans. Meski begitu, De Ambrosio mulai berhasil merebut hati Interisti ketika ia juga bisa berperan sebagai bek tengah dengan performa yang cukup apik. Bahkan bisa dikatakan juga De Ambrosio adalah sosok yang setia bersama La Beneamata dari masa duka hingga penuh dengan sukacita. Danilo De Ambrosio telah menjalani musim ke-9-nya dalam balutan jersey Inter Milan per musim 2022-2023 kemarin. Semenjak datang di tahun 2014, De Ambrosio telah membantu Nerazzurri memenangkan 1 gelar Scudetto, 2 Coppa Italia, dan 2 Piala Super Italia. Namun kontrak De Ambrosio yang sudah habis pada 30 Juni 2023, ditambah dengan usianya yang sudah tak muda lagi untuk ukuran pesepak bola modern,
Inter akhirnya memutuskan untuk tak lagi menambah masa baktinya. Kondisi ini membuat De Ambrosio begitu sedih. Pasalnya, ia berharap dipertahankan karena ingin mengakhiri karir sepak bolanya bersama Nerazzurri. Tapi apa daya, semua keputusan tergantung dari pihak klub. Kini, ia hanya bisa mengirimkan pesan menyentuh untuk tim yang dicintainya itu. Sebuah perjalanan cinta, gairah, dedikasi, keberanian, dan kerendahan hati. Selalu dan hanya demi kepentingan Inter. Sebuah perjalanan yang sangat emosional untukku dan keluargaku. Ini akan menjadi bagian dari hidup kami dan akan kami bawa di dalam hati untuk selamanya. Ucap pemain bernomor punggung 33 tersebut. Di usianya yang telah menginjak 35 tahun, De Ambrosio sebenarnya bisa saja memilih untuk pensiun sebagai pemain profesional. Namun ia masih merasa sanggup untuk bermain di level teratas dan akhirnya memutuskan untuk memilih AC Monza sebagai pelabuhan barunya. Debutnya bersama Monza pun terjadi di ajang Coppa Italia. Sebelum akhirnya bertemu kembali dengan klub yang telah membesarkan namanya, Inter Milan pada Agustus 2023 kemarin. Kendati demikian, kabar buruk menimpa De Ambrosio baru-baru ini. Ia menderita cedera engkel sehingga memaksanya absen dalam beberapa pekan ke depan. Namun terlepas dari semua itu, kerja keras, cinta, pengorbanan dan dedikasi yang telah diberikan De Ambrosio selama berbalut kostum La Benea Mata akan selalu diingat oleh semua Interisti. Dan bukan sesuatu yang berlebihan jika menyebut Danilo De Ambrosio dengan sebutan sang legenda. Jika kalian setuju dengan video ini, bisa share ke media sosialmu, agar teman-teman kalian juga tahu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.